Hidup adalah misteri yang tak pernah selesai diurai. Setiap hari kita bangun dan melangkah, menyusuri jalan yang seringkali tak kita mengerti. Namun di sudut hati, ada suara kecil yang berbisik, "Siapakah aku? Mengapa aku ada? Apa yang seharusnya kulakukan di dunia ini?" Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah sekadar tanda kebingungan. Mereka adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam, tentang hidup, tentang makna, tentang kita. Di dunia filsafat, pertanyaan ini membawa kita pada dua jalur pemikiran besar, eksistensialisme dan esensialisme. Dua jalan ini seperti dua sungai yang mengalir di lembah jiwa manusia. Yang satu berkata, kita ada untuk menciptakan. Yang lain berbisik, kita ada untuk menemukan. Hari ini, mari kita tenggelam dalam keduanya, bukan untuk memilih, tetapi untuk memahami. Eksistensi. Kata ini lahir dari keheningan filsafat, namun menggema begitu kuat dalam kehidupan kita sehari-hari. Eksistensialisme, sebuah aliran pemikiran berbisik kepada kita. Kita ada terlebih dahulu, tanpa makna, tanpa tujuan. Namun di dalam kehampaan itulah kita diberi kebebasan terbesar untuk memilih, untuk menentukan, untuk menjadi. Jean-Paul Sartre, seorang pemikir besar eksistensialisme, berkata bahwa manusia adalah makhluk yang terkutuk untuk bebas. Terkutuk karena kebebasan itu membawa tanggung jawab yang tak terelakkan. Dalam setiap tindakan, setiap keputusan, kita menciptakan diri kita sendiri. Bayangkan ini, hidupmu adalah kanvas kosong. Tidak ada garis, tidak ada warna, hanya dirimu dan kuas. Apa yang akan kau lukis? Apa yang ingin kau ciptakan? Namun kebebasan ini tidak datang tanpa harga. Dalam ketiadaan makna yang diberikan, manusia sering merasa terombang-ambing, seperti kapal tanpa jangkar di tengah badai samudra. Eksistensialisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian ini, untuk berdiri tegak di tengah kehampaan, dan menciptakan makna dari ketiadaan. Tapi, bisakah kita benar-benar menciptakan segalanya sendirian? Bisakah manusia sepenuhnya menjadi tuan atas dirinya, tanpa sesuatu yang lebih besar untuk membimbingnya? Di tengah kebebasan itu, terkadang kita merasa kehilangan sesuatu. Seperti ada ruang kosong di jiwa yang tak bisa diisi dengan penciptaan semata. Mungkin ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar menjadi. Mungkin kita juga perlu menemukan jika eksistensi adalah penciptaan, maka esensi adalah pencarian. Esensi berbicara tentang sebuah misteri, bahwa dalam setiap hal ada tujuan yang telah tertanam, sebelum kita bahkan menyadarinya. Esensi adalah bisikan halus dari alam semesta. Ia tidak memaksa, tidak menuntut. Ia hanya ada, menunggu untuk ditemukan. Dalam filsafat Aristoteles, setiap hal memiliki telos, sebuah tujuan yang menjadi alasan keberadaannya. Air mengalir untuk menyegarkan, pohon tumbuh untuk memberikan naungan, dan manusia ada untuk menjadi sesuatu yang lebih besar daripada sekadar dirinya sendiri. Namun bagaimana kita menemukan esensi kita? Bagaimana kita mendengar panggilan itu di tengah kebisingan dunia modern? Mungkin jawabannya sederhana, tapi tidak mudah, dengan keheningan. Dengan keberanian untuk berhenti sejenak dan mendengar suara-suara lembut yang biasanya tertelan oleh hiruk-pikuk ambisi dan rutinitas. Esensi bukan sesuatu yang kita ciptakan, tetapi sesuatu yang telah tertanam dalam diri kita sejak awal. Seperti benih yang tahu bahwa ia akan menjadi pohon, atau air yang tahu bahwa ia akan mengalir ke laut. Ketika kita menemukan esensi kita menemukan arah yang sejati. Kita menyadari bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sebuah jaringan kehidupan yang terjalin dengan makna yang mendalam. Tetapi di sini muncul pertanyaan lain.
Bagaimana jika esensi itu membelenggu kita? Bagaimana jika alih-alih membebaskan, ia justru menjadi rantai yang mengikat kita pada takdir yang tidak kita pilih? Esensi, jika dipahami secara salah, dapat menjadi penjara. Ketika kita merasa bahwa kita tidak punya pilihan, bahwa segalanya telah ditentukan, hidup kehilangan percikannya. Lalu apakah kita harus memilih antara esensi atau eksistensi? Apakah kita harus memilih antara menjadi bebas atau menemukan tujuan? Atau mungkinkah keduanya saling melengkapi, seperti dua sisi dari koin yang sama? Apa yang terjadi jika kita hanya berpegang pada eksistensi? Jika hidup hanya tentang kebebasan, tentang menciptakan diri kita tanpa batasan? Pada awalnya, kebebasan terasa seperti anugerah. Kita bisa memilih, menentukan jalan kita sendiri, menciptakan makna sesuai kehendak kita. Tapi semakin lama kita berjalan, kita mulai merasakan kehampaan yang tak bisa dijelaskan. Seperti meminum air laut, semakin banyak kita minum, semakin haus kita rasakan. Eksistensi tanpa esensi adalah kebebasan tanpa arah. Kita bebas tapi tidak tahu kemana harus pergi. Kita menciptakan tapi tidak tahu untuk apa kita mencipta. Seperti seorang pelukis yang memiliki semua warna di dunia, tetapi tidak tahu gambar apa yang ingin ia buat. Seperti seorang pejalan kaki di padang pasir tanpa kompas, yang berjalan terus, tanpa tahu apakah ia mendekati oasis atau hanya tersesat lebih jauh. Dalam kebebasan ini, kita sering merasa sendirian, karena tanpa esensi, hidup kehilangan makna yang lebih besar. Kebebasan tanpa makna adalah beban, sebuah kehampaan yang tak bisa diisi hanya dengan pilihan. Kita menciptakan, tetapi kita merindukan sesuatu yang lebih. Kita bebas, tetapi kita juga terhilang. Namun, apa yang terjadi jika kita hanya memegang esensi? Jika kita meyakini bahwa segala sesuatu telah ditentukan, bahwa tujuan hidup sudah terukir di batu sebelum kita bahkan dilahirkan? Pada pandangan pertama, esensi tampak seperti sebuah kompas. Ia memberi arah, ia memberi rasa aman. Kita tahu kemana harus melangkah, apa yang harus dicapai, dan siapa yang harus kita menjadi. Namun dalam kepastian itu, ada sesuatu yang seringkali hilang, kebebasan. Esensi ketika dipahami sebagai sesuatu yang kaku dan tak tergoyahkan, dapat menjadi rantai yang mengikat kita. Ia menciptakan ilusi bahwa jalan hidup kita hanya satu, dan setiap penyimpangan adalah sebuah kegagalan. Bayangkan hidup sebagai sebuah naskah yang sudah selesai ditulis. Setiap kata, setiap bab, sudah ditentukan bahkan sebelum kita membaca halaman pertama. Kita mungkin merasa aman karena tahu akhir ceritanya. Namun apakah itu cukup? Apakah kita benar-benar hidup jika tidak ada ruang untuk memilih, untuk membuat kesalahan, untuk menemukan sesuatu yang baru? Ketika hidup terlalu terikat pada esensi, kita kehilangan kemampuan untuk bertanya, untuk mengeksplorasi, untuk menantang. Kita menjadi seperti aktor yang hanya menghafal dialog tanpa pernah benar-benar memahami makna di baliknya. Dan disinilah kita sering menemukan konflik, rasa gelisah di dalam diri kita, keinginan untuk melampaui batas-batas yang diberikan kepada kita. Esensi yang tidak memberi ruang bagi eksistensi adalah seperti burung yang terbang dalam sangkar. Ia tahu, ia lahir untuk terbang, tetapi sayapnya tidak pernah benar-benar menyentuh langit. Dalam pencarian makna yang telah ditentukan, kita terkadang lupa bahwa makna sejati juga harus ditemukan dan tidak hanya diterima begitu saja. Mungkin jawaban sejati tidak berada di salah satu sisi, tetapi di harmoni antara keduanya. Eksistensi dan esensi, dua konsep yang tampaknya bertentangan, adalah seperti yin dan yang, dua sisi yang melengkapi sebuah kesatuan.
Eksistensi memberi kita kebebasan untuk memilih, untuk menciptakan, untuk menjadi. Esensi memberi kita arah, memberikan dasar bagi kebebasan kita, dan mengingatkan kita bahwa ada tujuan yang lebih besar dalam setiap langkah. Ketika kita menyatukan keduanya, kita menjadi seperti seorang pelukis yang bekerja dengan kanvas dan inspirasi. Kanvas adalah esensi, struktur yang menopang. Inspirasi adalah eksistensi, kebebasan untuk mengubahnya menjadi apapun yang kita inginkan. Kita tidak harus memilih antara menemukan atau menciptakan. Kita dapat menciptakan makna dalam hidup kita dengan menemukan esensi di dalam diri kita. Kita dapat memilih jalan kita, tetapi kita juga dapat mendengarkan bisikan lembut yang menunjukkan arah dari dalam. Hidup pada akhirnya adalah tarian antara kebebasan dan tujuan. Ia adalah perjalanan yang menyeimbangkan antara keberanian untuk melangkah dan kerendahan hati untuk mendengarkan. Ketika eksistensi bertemu dengan esensi, kita tidak hanya hidup, tetapi juga menjadi hidup. Saat kita memahami hubungan antara eksistensi dan esensi, kita tidak lagi melihatnya sebagai dua kutub yang saling bertentangan. Sebaliknya, mereka adalah jembatan, sebuah lintasan yang menghubungkan kehendak bebas kita dengan makna yang lebih dalam. Dalam setiap langkah yang kita ambil, kita membawa dua hal ini bersama: keinginan untuk menciptakan dan keinginan untuk menemukan. Eksistensi memberikan kita keberanian untuk mendaki, sementara esensi membisikkan arah kemana harus menuju. Dan dalam perpaduan itu, kita menemukan kebijaksanaan. Tetapi, jalan menuju kebijaksanaan bukanlah tanpa rintangan. Ada saat-saat ketika eksistensi kita terasa hampa, seolah-olah langkah-langkah kita tidak membawa kita kemanapun. Dan ada saat-saat ketika esensi kita tampak membelenggu, seolah-olah takdir mengunci kita dalam ruangan yang sempit. Namun justru di dalam konflik ini, kita menemukan kekuatan sejati kita, kekuatan untuk memilih dan kekuatan untuk mendengarkan. Kita tidak harus menjadi salah satu, tidak sepenuhnya pencipta, tidak sepenuhnya penemu. Kita adalah keduanya. Esensi kita adalah palet warna dan eksistensi kita adalah tangan yang melukis. Kita dapat mengubah, menghidupkan, dan bahkan memulai ulang tanpa kehilangan keindahan dari apa yang telah ada sebelumnya. Pohon yang besar dan kokoh tidak hanya tumbuh karena akarnya yang kuat, tetapi juga karena ia berani menjangkau langit dengan ranting-rantingnya. Demikian pula, kehidupan yang bermakna tidak hanya bergantung pada esensi yang memberi fondasi, tetapi juga pada eksistensi yang membebaskan kita untuk mengejar kemungkinan yang tak terbatas. Kita adalah melodi yang diciptakan oleh harmoni ini. Dan ketika kita hidup di dalam kesadaran akan kedua hal tersebut, kita tidak hanya menjadi pencari, tetapi juga menjadi penemu. Pada akhirnya, hidup adalah tentang perjalanan menuju kesatuan. Bukan hanya kesatuan dengan orang lain, atau bahkan dengan alam semesta, tetapi kesatuan di dalam diri kita sendiri. Kesatuan antara kebebasan dan tujuan, antara eksistensi dan esensi, antara langkah-langkah kecil kita sehari-hari, dan makna besar yang ingin kita wujudkan. Setiap kali kita memilih, kita menciptakan jejak baru di jalan hidup kita. Dan setiap kali kita merenung, kita menghubungkan diri kita dengan esensi yang lebih dalam. Hidup tidak hanya tentang jawaban, tetapi juga tentang pertanyaan. Tidak hanya tentang tujuan, tetapi juga tentang perjalanan. Dan di setiap fajar yang baru, kita diberi kesempatan untuk menghidupkan kembali harmoni itu, untuk menciptakan, menemukan, dan menjadi. Eksistensi dan esensi bukanlah dua hal yang harus kita pilih, tetapi dua sayap yang membawa kita terbang. Mari kita hidup dengan keduanya dan temukan kebijaksanaan yang melampaui batas. Dan sekarang giliran Anda untuk melangkah.